Ojek online atau biasa disingkat ojol ini adalah ojek sepeda motor yang dapat dipesan menggunakan teknologi internet dengan memanfaatkan aplikasi pada telepon genggam. Melalui fenomena kemunculan ojek online ini, banyak manfaat yang dirasakan oleh setiap pengguna, diantaranya lebih efisien, lebih hemat, memberikan rasa aman, kemudahan transaksi, membuka banyak lapangan kerja baru. Selain memberikan beragam dampak positif, layanan ojek online juga memberikan beragam tantangan seperti persaingan antar perusahaan ojek online sangat ketat dan membutuhkan strategi yang kuat untuk bersaing. Bumiayu merupakan pusat pasar terbesar di Brebes Selatan, sebagai tempat pembelanjaan, sebagai pusat pengembangan ekonomi masyarakat, menjadikan lapangan pekerjaan di sekitarnya. Dengan begitu, dibutuhkannya transportasi cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bumiayu. Walijek merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa transportasi ojek online yang beroperasi di wilayah Bumiayu dan sekitarnya. Walijek hadir untuk transportasi digunakan masyarakat untuk mempermudah aktivitas keseharian mereka seperti bekerja, bersekolah, bepergian maupun antar barang. Berikut adalah owner dari ojek online Walijek itu sendiri. Kami telah mewawancarai dari berdirinya Walijek, tantangan apa yang dihadapi dan manfaat atau tanggapan dari masyarakat sekitar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami saya sendiri Bina 19 dan bersama rekan saya Alfi Fadul Alim, kami dari Universitas Indonesia mendapatkan tugas yaitu ingin berbincang dengan salah satu owner, yaitu dengan Bapak Lani. Untuk waktunya dari kita bisa mengenalkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya rekan-rekan, teman-teman, sahabat kami dari Universitas Peradaban. Dalam waktu siang hari ini bisa berkunjung silaturahmi ke kediaman saya. Perkenalkan diri terlebih dahulu, saya Isbahi Muhammad Haris. Saya di sini alhamdulillah sebagai owner dari Walijek, salah satu jasa transportasi online di wilayah Bumiayu dan sekitarnya, khususnya itu. Baik, ini langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Jadi Bapak ini mempunyai usaha jasa transportasi online gitu. Jadi mengapa sih Bapak memilih usaha jasa online? Ya, terima kasih. Tadi jasa online yang alhamdulillah kami tekuni sudah hampir 4 tahun inilah. Kami bersama dengan rekan-rekan pemuda di lingkungan sekitar ini, kami mencoba merambah bisnis jasa transportasi online. Kebetulan kita memulai pada saat pandemi COVID-19 yang tempo yang lalu, sehingga momentum itu karena waktu itu pemerintah mengarahkan bahwa tidak boleh keluar rumah, tidak boleh beraktivitas di luar dan sebagainya, lockdown lah dalam artian itu, sehingga kami berinisiatif ini sebuah peluang di balik ada persoalan, di balik musibah ini pasti ada peluang yang dapat kita tangkap. Salah satunya itu kita di bisnis jasa transportasi online, bagaimana memudahkan masyarakat pada waktu itu untuk mendapatkan produk di luar rumah yang sedangkan masyarakat tidak boleh keluar rumah. Nah, ini kan peluang untuk mendapatkan jasa transportasi online, sehingga kami berikhtiar terjun langsung di bisnis jasa transportasi online yang tentu prinsipnya adalah tujuannya untuk memudahkan akses masyarakat mendapatkan produk-produk yang masyarakat inginkan. Terus bagaimana sih Pak upaya agar usaha Bapak semakin berkembang dan bertahan dari persaingan sekarang ini? Iya, kaitannya di Bumiayu bagian selatan, memang bisnis jasa online ini per hari ini sudah banyak sekali menjamur. Tentu kami di tengah-tengah persaingan, Walijek namanya sebagai bisnis jasa online yang kami dirikan, yang kami namakan Walijek, ini menjadi bagian dari rekan-rekan kami
di bisnis jasa online yang lain. Tentu kami bagaimana mempertahankan itu dalam persaingan yang luar biasa ini, tentu kami juga memiliki strategi pemasaran. Tentu prinsipnya adalah komunikasi antara kami di internal dengan driver, kemudian kami sebagai owner dengan para customer, kemudian kami owner dengan para UMKM ini juga perlu kami dekati sebagai bagian ikhtiar kami dalam proses kerjasama yang saling menguntungkan. Tuh. Baik, dari jasa transportasi online sendiri kan ada beberapa target ya Pak. Harus apa saja yang Bapak belum tercapai? Ya, alhamdulillah 4 tahun berjalan ini beberapa target tentu juga kami menjadi bagian bisnis jasa transportasi online memiliki target jangka panjang. Paling tidak kami tidak berfokus di wilayah Bumiayu saja, tapi kami berkeinginan untuk melebarkan sayap di wilayah kecamatan-kecamatan yang lain. Tentu Brebes Selatan ini menyangkut 6 kecamatan yang itu harus kita jamah dalam perlebaran bisnis kami di jasa transportasi online. Itu aja. Dalam membuka usaha kan pasti membutuhkan modal ya Pak. Untuk Bapak sendiri, pas awal modal berasal dari luar atau Bapak? Ya, untuk modal alhamdulillah kita dari pribadi saya Pak, owner kami dari 4 tahun yang lalu membuka bisnis jasa transportasi online Walijek ini dikeluarkan modal hanya memberikan atribut sebagai tanda pengenal para driver-driver kami. Kemudian yang kedua, kita bikin stiker atau tulisan-tulisan terkait jasa layanan kami, tentu membubuhkan nomor admin Walijek, karena setiap proses jasa transportasi online yang di kami alurnya adalah masyarakat itu langsung lewat by WA, lewat nomor admin dari Walijek. Itu yang selalu kita gencarkan. Sejauh ini apa yang dianggap dari jasa transportasi online ini yang itu sudah mencapai kesuksesan? Iya, sebetulnya kalau bicara sukses ya kita masih terus bertahap ya Mbak, kita masih terus berproses, tetapi kami memiliki rasa kepuasan. Tentu yang pertama adalah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Itu sebuah tingkat kepuasan yang luar biasa di kami, sehingga bisa membersamai para customer, para bakulan yang saya sebut UMKM itu sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan itu. Ini kita sama-sama saling menguntungkan, sehingga rasa tingkat kepuasannya ketika saya atau dengan kawan-kawan para driver sudah memberikan layanan jasa transportasi yang sangat prima, yang lebih baik kepada para customer dan para bakulan UMKM itu. Bagaimana sih Pak cara Bapak mengukur tingkat kepuasan pelanggan? Iya, tingkat kepuasan pelanggan bagi saya sangat bisa dilihat dari bagaimana kami bergerak di jasa ini. Tentu adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Ketika para customer atau UMKM itu kembali ke kami memberikan permintaan lewat jasa dari kami secara terus menerus, itu sangat kami harapkan, sehingga itu yang kami terus jaga ritme agar supaya customer itu bisa kembali lagi menghubungi jasa kami di Walijek. Kemudian dalam mengelola bisnis transportasi online tersebut pasti kan punya risiko ya Pak. Apa saja sih Pak risiko yang dapat dialami dari jasa transportasi online? Iya, konsekuensi resiko yang beberapa jadi evaluasi terus di kami, dan mungkin juga beberapa para jasa online yang lain di luar kami juga pasti mengalami. Kita semua saling terkonek, Mbak. Yang pertama resiko
yang beberapa kali kita mengalami, tentu ada ngapunten, minta maaf, penipuan dalam hal medsos. Itu juga kita beberapa kali mengalami, walaupun kita sudah mencoba untuk mengantisipasi, tapi luar biasa ya. Itu yang harus kita terus jaga, evaluasi agar sampai kita tidak terulang lagi. Penipuan itu banyak, Mbak. Penipuan artinya orderan fiktif itu beberapa kali kita ini, tapi alhamdulillah ini juga menjadi evaluasi agar supaya tidak terulang lagi. Kemudian yang kedua, di internal kami tentu keluar masuknya driver ini juga kadang menjadi persoalan, sehingga kami harus mencari driver baru lagi dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang tingkat resiko konsekuensi yang mau nggak mau, siap nggak siap, ya inilah bisnis real ya, bisnis yang sedang kita hadapi. Resiko pasti ada. Mengenai usaha, selain Walicek ini, apakah Bapak punya usaha di bidang lain? Ya, alhamdulillah kalau saya pribadi ini kami juga membuka usaha kecil-kecilan ya di rumah. Ada yang rumah ini juga kami jadikan sebagai markas basement untuk para driver-driver untuk istirahat. Terus kami juga pasang wifi di sini sehingga memberikan layanan para driver untuk memudahkan memakai wifi. Kemudian saya juga membuka warung sembako. Kemudian untuk para driver santai duduk ngopi dan sebagainya kami fasilitasi di sini. Kemudian juga itu bisnis yang di luar jasa online ya, transportasi, kami membuka bisnis sembako rumahan. Bagaimana motivasi Bapak kepada tim agar mencapai tujuan target bersama? Ya, penguatan dan memotivasi para tim di driver-driver kami khususnya tentu setiap hari kami lakukan sebagai bentuk motivasi dan semangat bersama untuk mencapai tujuan bersama, sehingga terutama adalah memberikan kepuasan layanan yang lebih baik kepada para customer, sehingga setiap hari walaupun secara informal ya, ngobrol santai dengan para driver setelah mengirimkan layanan dan sebagainya, apa kendalanya kita dekati, kemudian kita evaluasi, kita jadikan evaluasi itu besok biar lebih baik lagi. Itu hampir setiap hari kami lakukan dengan para driver-driver dengan skema yang ya bicara santai lah, ngobrol santai seperti itu. Pesan nasihat terbaik yang pernah Bapak terima saat menjalankan bisnis ini? Iya, bagi saya prinsipnya adalah selagi ada peluang, selagi ada kesempatan, itu harus kita raih. Selagi kita masih muda, selagi kita punya kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Di balik persoalan, di balik masalah, pasti ada yang menjadi titik peluang buat kita dalam baik itu mencari dalam sisi materi keuangan ataupun adalah hal-hal yang lain. Tentu ini nasihat dari para orang tua kami, bagaimana di balik masalah, di balik masalah pasti ada peluang sekecil apapun. Selagi muda, selagi ada kesempatan, ayo raih peluang itu yang sebesar-besarnya selagi kita bisa. Terima kasih.